وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam suasana keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan agama dengan ilmu, meniti jalan agama dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu di dalam bimbingannya, dalam penjagaan serta ridhanya, sehingga kita semakin hari semakin bisa menggunakan kesempatan kita, usia yang Allah berikan pada kebaikan dan amal yang dicintai olehnya. Dan kita juga berharap kepada Allah agar segala amal yang kita lakukan diterima dan dijadikan sebagai amal yang tercatat di sisinya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Selawat juga tersambung untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha meniti jalan di atas sunnahnya sampai di hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa untuk orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa mereka dan Allah angkat kedudukan mereka di sisinya. Kepada para guru, para ulama, para masyayikh yang telah mendidik dan mengajari kita di dalam kehidupan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya dan Allah jadikan surga sebagai tempat yang mulia baginya. Kesempatan ini kembali kita gunakan kaum muslimin, kaum muslimat untuk kembali belajar dalam pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, pembahasan yang sangat urgen untuk kita bicarakan, karena kehidupan tanpa ilmu itu akan semakin kering dan hampa. Apalagi keluarga yang akan kita bina, rumah tangga yang kita jalani tanpa diiringi dengan kesempurnaan, tanpa diiringi dengan bekal yang cukup, maka kita akan merasa bingung dan bahkan mungkin akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menghadirkan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh itu, kembali kita belajar berbekal, tentu ini tidak hanya kepada mereka yang akan menikah, namun kepada kita yang sudah menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, dan kekurangan-kekurangan yang ada mari kita sempurnakan dengan belajar, dengan berbekal ilmu agama. Dan yang sudah mengetahui adalah menjadi harapan kita menjadi sebuah pengokoh dan penguat di dalam pekerjaan dan kegiatan serta pembinaan rumah tangganya. Masih dalam pembahasan hak suami istri, pada pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan di antara hak istri kita di mana dia mendapatkan pengajaran dari kita berupa ilmu agama
serta orang-orang yang mengajari pasangannya ilmu agama, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, pahala di akhirat dengan pahala yang sangat luar biasa. Karena seorang istri ketika dia sudah berpindah kepada pasangannya tanggung jawab dan amanah serta pendidikan, maka amanah itu berada pada kita kaum muslimin. Maka hendaklah kita berusaha menjadi orang yang selalu menghadirkan kebaikan kepada pasangan kita. Kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa kita dapatkan, mengalir kepada kita pahala-pahalanya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan sebuah kebaikan maka diamalkan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang yang mengerjakan amal yang telah disampaikan kepadanya. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, hadis di mana orang-orang yang memiliki budak, kemudian budaknya dididik, kemudian budaknya disampaikan, diajari ilmu agama, lalu kemudian dibebaskan dan dinikahi, maka laki-laki ini mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan bahwa perhatian terhadap keluarga yang merdeka itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan ilmu agama, di dalam mendidik serta mengarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang suami hendaklah mengetahui hak seorang istri di dalam hak pengajaran ini. Karena sesungguhnya ketika seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia mengatakan, "Unzuri aina anti min?" Lihatlah wahai wanita, di mana posisimu di hadapan suamimu itu. Apakah suamimu menjadi orang yang mengarahkan kepada surga, ataukah suamimu yang akan mencampakkan dirimu ke dalam neraka Allah wal iyadzubillah? Maka inilah posisi suami yang menjadi pendidik dalam kehidupan rumah tangganya, yang menjadi seorang guru, pembina, dan menjadi orang-orang yang akan menyelamatkan pasangannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia menyelamatkan anak dan keturunannya, maka dia selamatkan diri dan pasangannya terlebih dahulu. Pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Inilah pesan Allah kepada kita bahwa jagalah diri dan pasangan kita serta anak dan keturunan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak yang berikutnya kaum muslimin, kaum muslimat, ayazan laha fil khuruji lil masajid wa ziyarati ahliha. Adalah kita sebagai suami memberikan izin kepada pasangan kita jika dia ingin ke masjid untuk melaksanakan salat atau dia ingin mendatangi keluarganya. Walaupun hukum asal bagi seorang wanita untuk salat di rumahnya yang paling afdal, namun ketika seorang wanita ingin mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan salat, maka tidak pula dilarang oleh seorang suami. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, la tamna'u ima Allahil masajid. Larangan di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita melarang untuk dia tidak bisa ke masjid. Di mana seorang istri jika ingin ke masjid melaksanakan ibadah salat atau datang untuk menghadiri kajian keilmuan di dalam masjid yang telah ditentukan, maka ini adalah perkara yang harus kita berikan kelonggaran bagi pasangan, tentu dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam agama kita. Di antaranya yang pertama adalah izin az-zauj, di mana seorang suami memberikan izin kepada istrinya untuk hadir, memberikan izin. Bahkan dalam hal ini tentu jika memang kajiannya adalah bermanfaat, yang dibahas adalah Quran dan Sunnah Nabi, yang disampaikan adalah pesan-pesan terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab seorang wanita, ini sangat bermanfaat. Maka bagi suami yang baik tentu memberikan kesempatan kepadanya untuk menghadiri, bahkan mungkin mengantarkan istrinya ke tempat tersebut. Dan bisa dengan syarat yang kedua adalah ada mutabarruj. Tidak dalam kondisi seorang wanita tabarruj,
tidak berpakaian yang mengumbar aurat, dan tidak pula bersolek dan sebagainya. Keluar rumah dalam keadaan amin minal fitnah, ya, aman dari fitnah, aman dari fitnah. Wa ala zawji alla yamna' zawjatu min al-khuruj ila al-masajid. Ini sudah kita sampaikan bahwa seorang suami tidak boleh melarang seorang istri untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentu berdasarkan pada kehidupan para sahabiat di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya, keluar rumah untuk datang ke rumah Allah azza wa jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhassis lahunna yawman fil usbu'. Bahkan Nabi memberikan jadwal khusus di dalam sepekan itu untuk melakukan pertemuan mengajarkan ilmu agama kepada para sahabiat, kaum wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya yang pertama, yu'allimuhunna umura dinihinna. Nabi mengajarkan perkara agama kepada mereka. Ya, Nabi SAW membuat waktu khusus sekali dalam sepekan untuk bertemu dengan para wanita, dalam tujuan untuk memberikan ilmu agama dan pemahaman kepada para wanita tersebut. Seperti mana yang dijelaskan kisah Sauda binti Zam'ah, di mana keluar suatu malam, ya, untuk sebuah keperluan, dan dia dijumpai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian disampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, dibolehkan kepada wanita keluar li hawaijihinna atau li qada'i hawaijihinna, untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Nah, tentu perkara-perkara yang seperti ini, kaum muslimin, kaum muslimat, tentu ini harus kita fahami bersama. Dan dua syarat tadi mesti dipenuhi. Pertama adalah dengan izin seorang suami. Yang kedua adalah hendaklah keluar dengan penuh adab, dengan cara berpakaian yang baik, ya, dengan cara yang diatur oleh syariat, sehingga tidak mengumbar aurat dan tidak mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, di antara hak seorang istri yang patut pula kita tunaikan adalah ayyamuraha biqamatid din. Kita perintahkan istri kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mabda yang harus dibangun di dalam kehidupan rumah tangga adalah mabda at-ta'awun 'ala at-ta'ati wal khair. Sebuah kehidupan yang harus dibangun di atas asas tolong menolong di dalam kebaikan, ingat mengingatkan di dalam ketaatan kepada Allah dan kesabaran. Ini tugas yang sangat mulia yang Allah berikan kepada setiap kita kaum muslimin, bahwa dalam kehidupan skala kecil, dalam kehidupan kita rumah tangga kita, mesti di situ terjadi kehidupan yang saling ingat mengingatkan, yang saling tolong menolong dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga merupakan batu bata pertama di dalam menegakkan sebuah kehidupan masyarakat. Rumah tangga ini menjadi kunci baiknya sebuah masyarakat. Apabila rumah tangga sudah tegak di dalamnya agama Allah, maka masyarakat secara umum akan terlihat mereka akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masyarakat sudah baik, maka komunitas secara umum negara ini akan baik. Maka bicara tentang perbaikan negara diawali dengan perbaikan rumah tangga. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adalah kita saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan tidak boleh tolong menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Di dalam kebaikan suami istri, maka ini menjadi bagian yang penting. Sebagaimana di dalam hak seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, ya, di mana kita mencukupkan segala hal yang dibutuhkan secara jasmani dan fisik, maka istri juga membutuhkan hak secara rohaniah. Ya, nasihat, bimbingan, pengajaran, terutama di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu kaum muslimin, sebagaimana contoh tauladan yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya yang mulia, beliau mengikutkan keluarganya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah beliau melewatkan malam kecuali beliau mengakhiri malam itu dengan witir. Dan ketika witir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, mengikutkan, membersamai keluarganya di dalam ketaatan kepada Allah, indahnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan qumi fa'autiri ya Aisyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, bangunlah dan hendaklah engkau salat witir. Nabi alaihissalatu wassalam tidak melewatkan malam dengan kebaikan sendirinya, namun dia melibatkan pasangan dan keluarganya. Beginilah contoh tauladan yang telah disampaikan Nabi kita alaihissalatu wassalam untuk keluarga muslim. Kemudian kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkum kalimat rahmat, akan bercucuran rahmat Allah kepada siapa? Kepada keluarga yang saling mengisi di malam dengan kebaikan. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam kemudian dia salat. Apakah cukup dia sendiri? Wa iqadha ahlahu fasallat, wa iqadha imra'atahu fasallat. Tidak, dia membangunkan keluarganya kemudian keluarganya salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma. Ini menunjukkan perhatian dalam kebaikan kepada Allah. Andai istri tidak mau bangun, maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan nasihat, percikkan sedikit air ke wajahnya untuk menghilangkan rasa kantuk. Wa rahimallahu mura'atan, kata Rasulullah, maka Allah merahmati seorang wanita qamat minal laili fasallat, bangun di tengah malam kemudian dia melaksanakan salat. Apakah cukup dia menghidupkan malam sendiri dengan ibadah? Tidak. Wanita ini wa aiqadat zawjaha fasalla, lalu kemudian dia membangunkan pasangannya kemudian pasangannya salat. Fa in aba, jika pasangan ini tidak mau bangun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nadihat fi wajhihil ma, maka percikkan sedikit air untuk menghilangkan rasa malas dan kantuk di dalam dirinya. Maka ini berupa panduan yang utuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga yang ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kebaikan, yang ingin pahala-pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di antara syariat Allah yang mesti diperintahkan untuk dijaga adalah ibadah salat. Ibadah salat adalah perkara yang agung yang tak boleh kita abaikan, yang tak boleh kita lalaikan. Walaupun istri kita di rumah, namun kita ingatkan jangan sampai mengakhiri salat, jangan sampai menunda-nunda pelaksanaan salat. Ketika azan sudah dikumandangkan, seorang suami, kata Rasulullah SAW, mempersiapkan diri untuk berangkat ke masjid. Sebagaimana Aisyah menceritakan ketika Rasulullah berada di rumah, Nabi SAW membantu urusan rumah tangganya. Namun ketika azan sudah dikumandangkan, Nabi SAW keluar rumah menuju masjidnya. Dan istrinya pun demikian di rumah. Ketika azan sudah dikumandangkan, apapun yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, maka hendaklah dia berusaha untuk menghentikannya dan kemudian melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga ini adalah rumah tangga yang akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara agama yang mesti dijaga selain salat adalah ada mutabarrus was-sufur. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai keluarga ini, istri kita keluar tanpa memakai pakaian yang syar'i. Kemudian di antara hal yang mesti diperintahkan adalah menjaga ketaatan secara umum, baik yang telah diwajibkan Allah Azza wa Jalla maupun yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada,
Di antara hak berikutnya, di antara hak istri yang mesti kita tunaikan adalah ayasmura ma'a zaujatihi yuhaddithuha wa yastami' ila hadithiha. Kita duduk mendengarkan ungkapan hati dan cerita dari pasangan kita, dan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Hal ini penting kaum muslimin. Betapa banyak hari ini kehidupan rumah tangga terasa kaku, dan kehidupan pasangan suami istri terasa tidak ada ketenangan karena masing-masing tidak memberikan waktu untuk duduk mendengarkan pasangannya. Satu hari penuh sudah bekerja di luar rumah, aktivitas habis di luar rumah 8 jam bersama mitra, orang kantor dan kliennya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ke rumah berjumpa dengan pasangan kita, maka ada hak seorang istri kita yang kita dengarkan isi hatinya, kita dengarkan curhatannya. Barangkali banyak hal yang ingin diceritakan, di antaranya urusan anak yang belum ngajinya belum baik, kemudian bacaan salatnya yang belum benar, atau adabnya yang belum sempurna dan seterusnya, dan banyak hal lagi yang mesti istri kita mungkin ingin ceritakan kepada kita. Maka jangan sampai menjadi suami yang tidak mendengarkan curhatan dan tidak memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh pasangannya. Ketahuilah, di antara hak seorang istri adalah kita menunaikan, mendengarkan, dan kita memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan kita kepada kita. Nabi SAW adalah tauladan dalam hal ini. Dalam sebuah hadis yang panjang, di mana Nabi kita SAW diceritakan kepadanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebuah kisah tentang Abi Zar'in dan Ummi Zar'in. Silakan nanti hadis ini dibaca, yang intinya bahwa ada wanita-wanita yang sudah sepakat, 11 orang wanita yang sepakat untuk tidak menyembunyikan tentang karakter suaminya di rumahnya, dan masing-masing dari mereka menceritakan dan memberikan gambaran bagaimana pasangan di dalam rumahnya. Intinya di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 tipe wanita, 11 tipe suami yang ada dalam kisah tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut Al-Khattabi menyimpulkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abi Zar'in dan Ummi Zar'in ini, yang pertama adalah husnul ushrati mal ahli. Ini yang pertama, di mana kita harus berbuat baik dan berhubungan dengan cara yang baik kepada pasangan kita. Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Yang kedua adalah istihbab muhadatsatihim bima la itsma fih. Boleh kita sampaikan pembicaraan pada perkara yang tidak ada dosanya. Kita tidak bahas apa saja kisah Abi Zar'in dan Ummi Zar'in, namun dalam hadis tersebut, dalam kisah panjang itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah dianjurkan kita untuk bergaul dengan cara yang baik kepada pasangan kita. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berbicara, boleh kita berbicara pada perkara yang tidak ada dosa. Kemudian fihi dilala ala jawazi zikri umuril jahiliyah wa ikhtisasi ahwalihim. Boleh kita mengisahkan perkara-perkara yang jahiliyah, dan bukan untuk diikuti tapi untuk kita tinggalkan. Kemudian disebutkan fihi fadlu Aisyah radhiyallahu taala anha wa mahabbatihi laha bimulatafatihi iyah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mencintainya dan berlemah lembut dengannya. Anna as-samara bima yahillu jaiz wal ma'na husnul ushra ma'al ahli wa nahwi. Bahwa kita mendengarkan curhatan pasangan kita dibolehkan dalam syariat,
Bahkan kemarin sudah kita bahas di antara hal yang mubah di dalam kehidupan rumah tangga adalah ketika setelah Isya itu digunakan dalam obrolan pasangan suami istri, bukan perkara yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengutip beberapa faedah-faedah dari hadis tersebut. Di antaranya adalah al-mazh ayanan wa bastun nafsi bihi. Boleh kita bercanda dengan pasangan kita. Wa muda'abatir rajul li ahlihi. Dan boleh kita bermain, bercanda, bersenang-senang dengan pasangan kita. Wa ilamihi bi mahabbati laha. Dan bahkan boleh bagi kita untuk menyampaikan bahwa kita ini cinta kepada pasangan kita, bahwa kita sayang kepadanya. Ma lam yuaddi dzalika ila mafsadatin tatarattaba ala dzalika min man tujanniha alaihi wa iradiha. Jangan sampai candaan tersebut bisa merusak, mendatangkan sesuatu yang mudarat, bahkan itu akan mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Silakan bercanda pada perkara-perkara yang mubah dengan pasangan kita. Kemudian wa fihi dzikrul mar'ati ihsana zawja. Ini buat baik pasangan seorang istri, dzikrul mar'a ihsan zaujiyah, baiknya suami. Artinya di situ ada suami-suami yang masya Allah kepada pasangannya, yang berbuat baik kepada pasangannya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil adalah haddun nisa 'alal wafa li bu'ulatihinna. Diperintahkan kepada seorang istri untuk memenuhi hak seorang suami, di mana memenuhi segala hal yang telah diperintahkan untuk dipenuhi. Artinya di sini seorang istri untuk taat kepada pasangan, menunaikan amanah yang telah Allah wajibkan kepadanya, seperti bersyukur atas pemberian yang telah diberikan dan tidak menghilangkan kebaikan suami. Kemudian di antara hal yang bisa diambil adalah jawaz wasfun nisa wa mahasinihinna lirrajul. Ya, boleh menyebutkan kebaikan seorang laki-laki, disebutkan, boleh menyebutkan kebaikan itu. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil adalah jawaz at-ta'assi bi ahli al-fadl min kulli ummah. Boleh kita untuk contoh tauladan dari siapapun, dari setiap generasi dari umat ini. Boleh kita mengambil contoh dari siapapun, ya, contoh kebaikan, contoh ketauladanan, contoh keimanan, ketaatan dari siapapun dari umat yang telah Allah pilih ini. Di sinilah bahwa ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, sekali lagi bahwa di dalam kehidupan rumah tangga akan terasa indah apabila masing-masing dari pasangan memberikan waktu yang maksimal, waktu yang berkualitas untuk pasangannya, mendengarkan curhatan hatinya. Ini jangan sampai fisiknya berdekatan namun hatinya berjauhan, sehingga yang satu chatting dengan temannya di Sumatera Utara, yang satu lagi chatting dengan temannya, dengan sahabatnya di arah timur sana. Fisik mereka dekat namun jiwa dan hati mereka tidak bersatu. Kalau sudah sampai di rumah, maka berikan waktu, wajah berhadapan dengan wajah, ya, muka berhadapan dengan muka, mata berhadapan dengan mata. Berikan. Ini semakin hari semakin hilang, semakin jauh perhatian-perhatian seperti ini. Oleh itu kaum muslimin, kalau kita dipandu oleh syariat, maka insya Allah tidak ada yang akan hilang dalam kehidupan kita. Karena kita yakin kemajuan teknologi hari ini, maka ini akan membantu kita di dalam kebaikan, bukan malah membuat kita jauh dari kebaikan. Oleh itu pesan saya dan untuk diri dan kita semua kaum muslimin melalui kajian kita pagi ini, agar memberikan waktu yang berkualitas untuk pasangan kita, mendengarkan isi hatinya, curhatan yang ingin disampaikannya kepada kita dengan penuh perhatian. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di antara hak seorang istri yang patut kita tunaikan adalah alla yaghiba ani zaujati akthar min 4 ashhur. Artinya tidak boleh meninggalkan istri lebih dari 4 bulan. Ini berdasarkan
sebuah ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim. Kemudian Umar juga bertanya, fasala Umar anha faqila la hadhihi fulana zawjuha ghaib fi sabilillah fa arsala wa ba'atha ila zawjiha fa aqfalahu aw arja'ahu thumma dakhala ala Hafsah. Ada seorang wanita yang melantunkan kerinduan kepada suaminya yang diutus oleh Umar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Umar mendatangi Hafsah dan bertanya kepada anak perempuannya, berapa lamakah seorang wanita sabar ditinggal oleh suaminya? Maka kemudian dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan 15 atau 16 ashur. Paling lama ada 5 atau sampai 6 bulan. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kalau Anda orang yang termasuk jenis pekerjaannya adalah seperti sebagian orang lain yang harus meninggalkan pasangannya 4 bulan, 6 bulan, maka ini perlu dikaji ulang. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih utama kita perhatikan? Keluarga kita, anak kita, atau pekerjaan kita? Barangkali pilihannya berat. Ada penghasilan yang lebih tinggi, namun keluarga ditinggalkan. Ya. Mungkin ada penghasilan rendah tapi bersama keluarga. Nah, kalau kita melihat bahwa ini tentu masing-masing memiliki sisi kekurangan-kekurangan, sisi negatif dan positifnya. Maka hendaklah kita, andai pun kita berusaha meninggalkan, misalnya dalam pekerjaan itu dia harus meninggalkan pasangan kita, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalaupun kita harus meninggalkan pasangan kita, anak kita dan keluarga kita, tidak melebihi dari 4 bulan. Karena lebih dari itu akan berakibat pada perkara-perkara yang tidak baik nantinya. Oleh itu ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, mari kita lihat, jangan sampai kita meninggalkan pasangan kita lebih jauh atau lebih lama, melebihi dari 6 bulan, 7 bulan atau mungkin setahun. Tinggalkanlah pasangan kita dengan waktu yang singkat dan jangan terlalu lama. Andai itu terjadi. Namun kalau bisa memilih, maka tinggallah bersama pasangan kita, ya, tinggallah bersama anak dan istri kita. Di antara hak pasangan kita juga alla yahjurha idza hajaraha illa fil bait. Tidak boleh kita menghijir pasangan kita kecuali di rumah, ya. Artinya ketika permasalahan itu terjadi, nasihat tidak lagi berlaku, maka kita ingin mendidiknya dengan cara menghijir istri kita, tidak berbicara dengannya, tidak mau untuk menatap matanya dan ungkapannya. Maka kata Nabi SAW dalam hadisnya, wala tadribul wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Ya, jangan pukul wajah istri kita, jangan dijelek-jelekkan, jangan dikatakan dengan kata-kata yang kotor, dan jangan menghijir kecuali dalam rumah. Ya. Kalau menghijir istri, ya jangan suruh keluar dari rumah, tapi di dalam rumah kita berikan sebuah pelajaran dengan tidak melayani dia berbicara. Fal aslu alla yahjur illa fil bait illa an takuna hunaka maslahatun syar'iyyah fil hijr kharij al bait. Hukum asalnya di dalam rumah, kata para ulama, namun jika seandainya ada maslahat yang ingin kita dapatkan dari menghijir dia di luar rumah, maka ini diperbolehkan. Kama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu syahran fi ghairi buyutihinna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijir keluarganya, pasangannya lebih kurang 1 bulan di luar rumahnya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, permasalahan akan tetap ada dalam kehidupan rumah tangga. Kita lihat dalam kehidupan rumah tangga Nabi pun, Nabi yang mulia, yang terjaga dari kesalahan, tetap saja sebagai manusia dia ada peristiwa-peristiwa yang mesti kita jadikan pelajaran untuk kita. Oleh itu kesalahan biasa terjadi, namun tidaklah kita akhiri kesalahan itu
kekhilafan itu dengan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Selesaikanlah dengan cara yang baik, kembalikanlah kepada tuntunan agama, carilah solusi dari Nabi, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari panduan agamanya. Insyaallah semua masalah itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di antara pasangan hak seorang istri adalah ayyadila bainaha wa baina dzurratiha. Ini berlaku adil kepada pasangan dan kepada pasangan yang ada. Dzurratiha itu madu, artinya andai dia memiliki 2, 3 atau 4 istri, maka dia harus mampu berlaku adil di dalam kehidupan keluarganya dan di antara pasangan yang ada dengan dia. Maka di antara syarat yang dituntut oleh agama kita adalah bisa berlaku adil di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah juga mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muqsituna indallah ala manabir min nur. Orang-orang yang bisa berbuat adil dia akan berada pada mimbar yang terbuat dari cahaya. Ala yaminir rahman, ya, di dalam wa ala yaminir rahman humul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang bisa berlaku adil di dalam keputusan yang mereka ambil dan di dalam keluarga mereka dan dalam urusan yang telah diserahkan kepada mereka. Oleh itu kaum muslimin, marilah pelajari agama terus, khususnya kepada yang memiliki pasangan lebih dari satu, ya, maka harus bisa berlaku adil sesuai dengan yang telah dituntun oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak pasangan kita, alla yudayyiqaha liyukriha 'alal mufaraqah wa tanazul an haqqiha. Jangan kita membuat istri kita merasa tidak nyaman. Ya. Jangan membuat dia merasa tidak nyaman dengan kita sehingga dengan itu berakhirlah kehidupan rumah tangga kita. Andai ada hal yang tidak kita sukai pada pasangan kita, maka cukup kita tidak menyukai pada perkara yang di mana dia khilaf di situ. Jangan ditarik ke seluruh permasalahan. Andai ada satu hal yang Anda tidak suka kepada pasangan kita, mungkin dia kurang di sisi itu, maka jangan fokuskan pandangan kita pada kesalahannya, tapi Anda mesti ingat kepada kebaikan yang lain. Jangan membuat diri kita ini merasa dia ini tidak ada kebaikan-kebaikan yang lain, merasa tidak ada manfaat dalam kehidupan pasangan. Tidak. Di antara hak pasangan kita yang patut kita tunaikan, kita tidak boleh memperlakukan dia dengan perlakuan yang tidak baik sehingga membuat dia tidak nyaman dengan kita. Ya, kemudian di dalam kehidupan rumah tangga tentu perlu juga kita perhatikan bahwa ketika hal-hal itu terjadi, maka kita lihat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yafraku mu'minun mu'minatan. Ya, tidaklah pantas bagi seorang suami untuk membenci istrinya, in kariha minha syai'an radiya minha akhar. Jika dia melihat ada satu hal yang dia tidak sukai, maka lihatlah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kunci agar rumah tangga kita tetap langgeng, rumah tangga kita berjalan dengan baik, maka palingkanlah pandangan Anda kepada kesalahannya dan fokus kepada kebaikannya. Agar rumah tangga kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa bertahan, maka fokuslah kepada kebaikan dan palingkanlah pandangan kita dari kesalahan-kesalahannya. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu memberikan contoh kepada kita dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian alla yukhrijha min baitiha waqtul iddah wa la takhruj hiya kadzalik. Maka jangan
keluar dari rumah, jangan keluarkan dari rumahnya, dari rumah kita istri yang sedang dalam masa idah. Masa idah jangan dikeluarkan, ya, jangan disuruh dia pulang ke rumah orang tuanya, tapi perintahkanlah dia tetap di rumah, bi baqa'il mar'ati fi baiti zawjiha fatratal iddah, mu'allilan dzalika al-amr, berdasarkan ayat yang Allah sebutkan, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga Allah menjadikan setelah itu perkara-perkara yang lain yang lebih baik. Ini mari kita renungi bahwa jika ada permasalahan rumah tangga, jangan cepat-cepat diumbar dan jangan cepat-cepat diekspos. Ya, selesaikan dengan cara yang baik, selesaikan dengan cara yang dituntun oleh agama kita. Ya, maka hendaklah kita berusaha menjaga lisan, jangan sampai menceritakan ke siapapun kecuali memang orang yang kita minta untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan kita. Di antara hak istri kita adalah ayyunfiq 'alaiha wa yufir laha sakanan idza kana talaquha raj'iyan kadza law kanat hamilan. Memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal kalau dalam talaq raj'i, dan begitu juga kalau istri kita dalam kondisi hamil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna. Berikanlah kepada mereka tempat tinggal, ya, di mana seperti kalian tinggal. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan memberikan sesuatu yang mudarat sehingga membuat dia sulit. Wa in kunna ulati hamlin, jika mereka hamil, istri kita dalam kondisi hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai melahirkan. Maka walaupun sudah berpisah, namun dalam kondisi iddah tersebut kita tetap saja memberikan tanggungan nafkah kepada pasangan kita sampai melahirkan, dan itulah tanggungan karena yang dilahirkan adalah janin dan anak kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Inilah beberapa hal yang sudah kita sampaikan terkait dengan hak suami dan istri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal yang saleh untuk kita bersama, yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza wallahu taala a'lam wa a'la wa a'lam. Saya serahkan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah kita bahas dan kita kaji di hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup kajian di 081273 335531. Kita coba jawab Ustaz untuk yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berdoa untuk dijodohkan dengan seseorang yang kita inginkan Ustaz? Apakah ini terkesan memaksakan doa atau memaksakan kehendak kepada Allah? Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam, doa adalah agama yang mulia, ibadah dalam agama kita. Doa adalah ibadah yang mulia dalam agama kita, dan doa adalah silahul mu'minin. Bahkan Nabi kita menyebutkan doa merupakan mukhul ibadah. Di antara ayat yang berbicara tentang doa sangat banyak, dan hadis-hadis Nabi juga tentang doa itu juga banyak. Apabila di dalam kehidupan kita ada yang kita inginkan, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang mubah. Namun kembalikan semuanya dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pilihan kita bisa jadi itu kurang tepat menurut Allah Azza wa Jalla. Jika ada seseorang yang kita inginkan agar bisa menjadi pasangan kita, sah-sah saja kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada kebaikan di dalam dirinya, maka mudahkanlah jalan saya ya Allah untuk mendapatkannya. Di dalam ketetapan-Mu ya Rabb. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla.
Namun tentu semuanya adalah atas pilihan Allah Azza wa Jalla. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, ya, pilihan Allah adalah pilihan yang sangat tepat untuk kita. Namun jika seandainya ditakdirkan pada yang lain, maka yakinlah takdir Allah lah yang terbaik. Jangan bersedih, jangan kita tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan, ada di dalam agama kita ada istikharah namanya. Ada sudah permintaan, ada istikharah, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla dan mintalah kepadanya agar dimudahkan jalan kita untuk mendapatkan seseorang yang kita inginkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum bisa memahami. Untuk yang bertanya, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz bertanya, bagaimanakah batasan aurat suami dan istri? Bagaimana jika seorang istri di dalam rumah itu berpakaian minim, tidak takutkah dilihat oleh makhluk halus? Ini seperti apa Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Nah, pada intinya bahwa pasangan suami istri tidak ada yang aurat baginya. Makanya di dalam hubungan suami istri dianjurkan kita, di antara adabnya adalah di dalam berpakaian atau memakai selimut, artinya kita menutup aurat kita. Walaupun pada intinya tidak ada larangan bagi seorang untuk pasangannya, ya, halal bagi seorang suami untuk memandang istrinya dan begitu sebaliknya. Namun ketika di dalam rumah tentunya ada anak dan anak-anak kita, nah tentu ini menjadi perkara yang lain. Kalau dalam hubungan suami istri, ya adalah boleh bagi seorang istri untuk memandangi suami dan seterusnya dan sebaliknya. Namun jika seandainya di rumah tersebut ada anak-anaknya dan ada keluarganya, maka tentu ini perkara-perkara yang patut kita jaga. Ya, pakailah pakaian yang secara umum dipakai oleh masyarakat, ya, tidak mengumbar auratnya, tidak menampakkan pahanya ataupun mungkin dadanya. Dalam hal ini tetap menjaga pakaian-pakaian syar'i dan tetap menutup aurat-aurat secara umum di dalam rumah tangganya. Namun sebaiknya ketika berhadapan dengan pasangan, ketika dalam kamar, maka ini disunahkan atau dianjurkan kita untuk menutupi aurat kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan cara maksudnya memakai selimut. Wallahu taala bissawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita tutup kajian. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf nanti jika pertanyaannya kurang berkenan. Bolehkah atau bisakah seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang sudah beristri untuk dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat Ustaz? Ini mohon maaf kembali Ustaz, bagaimana jika hal ini terjadi kepada Ustaz? Bagaimana sikap Ustaz? Afwan kalau pertanyaannya kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam, pada prinsipnya boleh seorang wanita untuk menawarkan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap rajulun saleh, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi diam, dan kemudian ada sahabat yang lain yang berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak memiliki hajat kepadanya, maka kemudian nikahkanlah aku dengannya." Di situ terjadi dialog dan Nabi SAW menanyakan, "Apa yang kamu punya?" Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ketika menikah itu ada mahar yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk iltamis khataman min hadid, carilah cincin walaupun dari besi. Maka ini sebuah syariat. Seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu
laki-laki yang sudah menikah maupun yang belum menikah, gitu kan. Dalam hal ini tentunya kalau yang sudah menikah ya dalam syariat ya silakan saja kalau dia sudah mampu dan siap berlaku adil, mampu berbuat adil kepada pasangan. Adil dalam syariat tentu sebagaimana kita pahami dari para ulama kita adalah pada perkara-perkara zahir, pada perkara-perkara zahir seperti pembagian malam, kemudian tempat tinggal dan nafkah, ya. Ini adalah perkara zahir. Adapun masalah hati itu di luar kemampuan seorang, dan ini adalah hal-hal yang tidak dituntut seorang laki-laki. Namun sekali lagi bahwa syaratnya adalah bisa berlaku adil kepada keluarganya. Kalau hal ini terjadi dengan saya ya Allah alam shawab, karena ini kondisinya masing-masing berbeda setiap orang dan masing-masing orang punya pandangan. Yang penting syariat ta'addud adalah diimani dan diyakini. Bagi seorang laki-laki itu perintah agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagi seorang wanita ya pada umumnya wanita tidak mau dita'addud, ya jangan sampai karena tidak mau dita'addud oleh suaminya jangan sampai mengingkari syariat ini. Imanilah seperti apa yang telah dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekali lagi syaratnya bahwa dia yang lebih faham dengan kondisinya, yang lebih bisa untuk berbuat adil kepada pasangannya, dan dia bisa berbuat adil untuk anak-anaknya. Kalau dengan pernikahan itu akan membuat perkara rumah tangganya tidak berjalan dengan baik, ini tentu bukan maslahat yang hadir tapi mafsadah yang hadir. Nah, tentu ini babnya harus juga diperhatikan. Yang kita inginkan adalah dengan bertambahnya keluarga, bertambahnya kebaikan, bukan bertambah keburukan, gitu kan, bukan bertambah kehancuran. Tapi dengan bertambahnya keluarga, bertambahnya keluarga itu akan harapannya menambahkan kebaikan dan ketenangan serta semakin saleh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu masalah ta'addud adalah ilmu tingkat tinggi yang perlu di masing-masing orang untuk belajar, begitu ya. Jangan hanya semangat namun juga diilmui. Jangan hanya keinginan yang mesti diperturutkan namun kemudian mesti ditata dengan baik, ya. Jangan sampai yang sudah ada, keluarga yang sudah ada, yang sudah dibangun, yang sudah dididik hancur dikarenakan mungkin belum siap, mungkin belum ada hal-hal yang banyak perkara yang belum disiapkan di hatinya. Wallahu taala bisawab. Semoga ukhti yang bertanya Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan laki-laki yang saleh, kemudian Allah mudahkan di dalam setiap niat-niat baiknya, dan Allah mudahkan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan laki-laki yang insyaallah taala mengajak kepada surga. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ukhti yang bertanya bisa memahami dan menyikapi dengan bijak. Kita selesai untuk kajian di kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insyaallah kita akan ketemu lagi esok hari di jam dan frekuensi yang sama. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.